Sekarang untuk khotbah biasanya saya itu suka bikin tes. Kalau saya tes, Bapak Ibu harus menjawab ya. Oke. Kalau saya mengatakan kata menanti atau menunggu, apa yang Bapak Ibu rasakan? Rasakan Sama. lama. Oh sama. Oh menanti dan menunggu itu sama. Oh ya benar Pak. Maksud saya, kalau misalnya kita mendengar kata menanti atau menunggu, apa yang kita rasakan ya? Jenuh. Terasa lama. Terasa lama. Penasaran. Bosan. Khawatir. Ngantuk. Lapar. Berbari kok suwi tenan to. Wis suwi ra jelas, tes kantor ana di sini. Baik, saya rasa itu perasaan kita ketika kita menunggu. Benar, siapa yang pernah nunggu sesuatu sampai bosan gitu? Pernah Pak? Waktu itu menunggu apa Pak? Kekasih. Siapa yang di sini sedang menunggu hadirnya sang kekasih kok nggak datang-datang ya Romo? Kapan brother? Saya menunggu tahbisan Romo. Dalam pengalaman hidup sehari-hari pasti kita pernah punya pengalaman menunggu, bukan? Dan seperti itulah perasaannya. Dan semakin kesini, yang namanya menunggu itu makin tidak mudah. Benar atau tidak? Nah, karena kita hidup di tengah dunia yang sekarang mengutamakan serba kecepatan. Dengan adanya berbagai sarana prasarana teknologi yang semakin canggih, apa-apa yang kita inginkan itu sekarang bisa kita dapatkan dengan cepat. Tinggal buka HP, ingin makan apa, buka GrabFood atau GoFood. Tinggal pilih, datang. Yang menunggu, tapi tidak lagi ada proses seperti beberapa, katakanlah puluh tahun lalu ketika untuk masak itu harus mulai dibumbu, mulai nanti kemeringat, keringetnya campur kalau bumbunya misalnya. Sekarang bahkan untuk masak ada begitu banyak alat. Kalau dulu zaman mbah-mbah mungkin masih butuh ngulek, makanya sehat sampai sekarang karena ngulek, karena terus gerak. Artinya apa? Ada proses yang harus dilalui dan proses itu butuh waktu. Sementara untuk generasi baru, bahkan Anda pun yang sudah sepuh mungkin juga merasakan betapa dunia bergerak sangat cepat. Apa-apa bisa kita rasakan dengan begitu mudah dan instan. Maka tidak heran budaya instan itu menjadi sangat kuat dalam diri kita. Berproses bukan lagi suatu hal yang katakanlah biasa. Ini punya banyak bahaya sebenarnya. Salah satunya kasus-kasus misalnya korupsi itu juga bisa dikaitkan dengan hal ini, karena orang ingin memiliki banyak hal tanpa mau berproses. Cari jalan yang cepat agar bisa punya segala sesuatu, maka salah satu yang bisa saya kerjakan adalah nyopet. Dalam kasus misalnya di sekolah, pengen dapat nilai bagus, nggak mau berproses, nggak usah belajar, tinggal buka AI sekarang, artificial intelligence, tahu ya, aplikasi ChatGPT, tolong buatkan skema paper temanya tentang kunjungan umat santamu nikah ke seminar ini, langsung keluar semua. Tolong buatkan skema rekoleksi, langsung keluar semua. Lihat betapa tidak mudahnya bagi kita di dunia yang tinggal di dunia modern ini untuk sabar menanti, sabar menunggu. Hari ini kita diundang bersama seluruh gereja untuk menghayati masa penantian ini, tidak hanya dengan kesabaran, tetapi juga dengan satu sikap yang oleh Yesus dikatakan dengan tegas,
berjaga-jagalah. Kapan turunnya orang mulai berjaga terus? Saya rasa ini bukan perkara melek terus. Yang diajak melek adalah menurut saya sikap hati kita. Kita diundang selama masa penantian Yesus Kristus ini untuk menanti bukan dengan tidur-tiduran, bukan dengan malas-malasan, bukan menanti secara pasif. Yesus pasti sudah datang. Tanggal Natal itu sudah jelas kalau tanggal 25 mau apa lagi yang ditunggu. Yesus juga akan datang kedua kalinya, masih nanti loh, tenang saja. Seringkali kita yang hidup di dunia modern semakin sulit menghayati masa penantian ini, benar? Benar. Tetapi kita diundang oleh Yesus sungguh-sungguh untuk menjadi saksi bahwa menantikan kehadirannya adalah sebuah peristiwa yang indah. Menantikan kehadiran Tuhan Yesus bukanlah sebuah upaya buang-buang waktu. Yang lain sudah gegap gempita, pasang dekorasi, nyanyi lagu-lagu Natal. Kita masih datanglah Immanuel, nangis-nangis. Senyaknya masih kebek loh. Angkat tangan, haleluya, Yesus lahir. Tidak ada tanggal 25 itu adalah kelahiran. Dalam histori kelahirannya siapa ya? Dua matahari. Kafir itu mau kafir. Ya, kita diundang oleh gereja untuk menghayati sungguh bahwa yang dinantikan ini bukan sembarang orang, bukan sembarang pribadi, tapi Tuhan sendiri. Maka kita diundang untuk menanti dengan pantas, supaya kita juga makin pantas ketika merayakan Natal. Maka kita perlu secara aktif menghayati itu. Apa yang Anda lakukan hari ini sangat baik. Mengawali masa Advent dengan rekoleksi. Ini mungkin rekor. Kok kayaknya adakah lingkungan yang lain mengadakan rekoleksi di minggu ini? Tepuk tangan dulu kalau begitu. Tepat di Advent pertama. Artinya Anda ingin sungguh menghayati Advent dan Natal ini. Mari kita selalu proaktif mengerjakan segala sesuatu yang dengan itu kita sungguh berjaga-jaga, supaya nanti kalau kita merayakan Natal kita merasa tidak hanya sukacita karena keluarga ngumpul, sukacita karena ada banyak dekorasi, lagu-lagunya indah, bukan, tapi karena kita sudah sungguh melakukan sebuah upaya berjaga-jaga. Kita akan merasa sungguh pantas memberikan sesuatu yang memang sepantasnya kita berikan kepada Tuhan Yesus sendiri yang lahir di kandang. Semoga kita sungguh menghayati masa ini sebagai masa penantian yang berharga. Kita pun semakin dipantaskan untuk menerima Tuhan yang melahirkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada